Suatu sore yang tenang di musim panas tahun 2014, di sebuah kota kecil bernama Armada, Michigan. Udara terasa lembut, matahari perlahan tenggelam di balik ladang jagung, dan jalan setapak Macomb Orchard Trail diselimuti warna oranye keemasan. Bagi warga sekitar, jalur itu tempat yang damai. Tempat berjalan santai bersama keluarga, atau sekadar menenangkan pikiran. Namun di sore itu, jalur yang biasanya menjadi tempat berlari dan tertawa, berubah menjadi saksi bisu sebuah teror. Seorang gadis berusia 14 tahun keluar dari rumahnya, hanya untuk berjalan-jalan dengan anjing kesayangannya. Ia tak pernah tahu bahwa langkah kecilnya sore itu akan menjadi langkah terakhir dalam hidupnya. Inilah kisah tragis April Dawn Millsap, gadis ceria yang tak sempat melihat masa depannya karena bertemu dengan seorang pria asing yang dipenuhi obsesi dan amarah. Kisah nyata tentang bagaimana sebuah pesan singkat, satu jejak digital, dan kerja keras polisi menyingkap misteri di balik pembunuhan brutal seorang remaja yang hanya ingin berjalan sore. April Dawn Millsap lahir di Michigan tahun 2000. Ia dikenal sebagai gadis manis, penuh tawa, dan sangat menyayangi hewan. Ibunya, Jennifer Millsap, selalu menggambarkan April sebagai anak yang punya jiwa lembut dan rasa ingin tahu yang besar. April baru saja lulus dari sekolah menengah pertama. Ia bersemangat menyambut masa SMA, bermimpi menjadi dokter hewan karena cintanya terhadap binatang, terutama anjing mereka yang bernama Penny. April bukan tipe remaja yang suka mencari masalah. Ia pendiam, tapi punya lingkaran teman dekat yang sangat ia sayangi. Di usia 14 tahun, dunia April masih penuh warna. Musik, media sosial, tawa bersama pacarnya, Austin, yang juga masih remaja sepertinya. Hari-harinya sederhana, sekolah, membantu ibunya di rumah, dan setiap sore berjalan bersama Penny menyusuri jalur setapak di Armada, tempat favoritnya sejak kecil. Bagi April, jalan setapak itu seperti ruang pribadi, tempat ia bisa berpikir, bermimpi, atau sekadar menikmati ketenangan alam. Namun, siapa sangka, tempat yang selama ini memberinya rasa aman, justru akan menjadi lokasi di mana ia kehilangan segalanya. James Vancalis Jr. Sementara itu, di sisi lain kota, hidup seorang pria bernama James Vancalis Jr., 32 tahun, jauh dari kata stabil. James dikenal oleh beberapa tetangga sebagai pria pendiam yang aneh. Ia tinggal bersama ayahnya dan sering terlihat mengutak-ngatik sepeda motornya di halaman rumah. Namun, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang gelap. James memiliki sejarah panjang dengan masalah hukum, dari pencurian kecil, penipuan, hingga perilaku mencurigakan terhadap perempuan. Ia adalah tipe pria yang sulit menahan amarah, sering merasa dunia tidak adil terhadapnya. Berdasarkan catatan internet yang ditemukan polisi kelak, James menghabiskan banyak waktu mencari topik tentang remaja perempuan, hubungan, dan penolakan. Pencarian di komputernya menunjukkan obsesi terhadap gadis muda, dan upaya mencari cara mendapatkan perhatian mereka. Salah satu pencarian saja bertulis, "Bagaimana membuat gadis yang lebih muda jatuh cinta padamu?" James adalah seseorang yang frustasi, kesepian, dan marah. Dan pada tanggal 24 Juli 2014, frustasi itu berubah menjadi kekerasan mematikan. Sore itu, 24 Juli 2014, sekitar pukul 6, April berpamitan pada ibunya. Ia mengenakan kaos biru muda dan celana pendek, membawa tali anjing Penny, lalu keluar rumah dengan senyum kecil. Jennifer melihatnya dari jendela. Momen terakhir ia melihat putrinya hidup. Sekitar pukul 18.20, April mengirim pesan ke pacarnya Austin. Pesan itu berbunyi, "Aku hampir diculik." Austin terdiam membaca pesan itu. Ia sempat mengira April bercanda. Namun detik berikutnya, ia menyadari pesan itu bukan lelucon. Karena setelah itu tidak ada balasan lagi. Beberapa menit kemudian,
Beberapa orang yang jogging di jalur itu mengaku melihat seorang pria dengan sepeda motor trail warna gelap. Ia berhenti di dekat area hutan, tak jauh dari tempat April terakhir terlihat. Mereka juga melihat anjing berlari panik ke arah mereka, menggonggong keras seolah meminta tolong. Sekitar pukul 20 malam, dua pelari menemukan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Jasad seorang gadis muda dan telanjang tergeletak di semak-semak. Wajahnya lebam, lehernya terluka, dan ada bekas telapak sepatu di pipinya. Itu adalah April Millsap. Hidupnya berakhir begitu cepat, di tangan seseorang yang bahkan tak ia kenal. Jejak digital yang tidak bisa berbohong. Ketika berita tentang pembunuhan April menyebar, seluruh kota Armada terkejut. Polisi setempat segera membentuk tim investigasi khusus. Mereka tak punya banyak petunjuk, hanya anjing yang ditemukan di dekat TKP dan sebuah ponsel yang hilang. Namun ternyata ponsel itu menyimpan kunci segalanya. April menggunakan aplikasi kebugaran bernama Map My Walk yang otomatis mencatat setiap langkah dan lokasi pergerakannya. Data dalam aplikasi itu menunjukkan sesuatu yang mengerikan. Sekitar pukul 18.27, langkah April tiba-tiba meningkat drastis, dari berjalan santai menjadi berlari cepat. Tanda ia panik dan mencoba kabur. Lalu data berhenti di titik tempat jasadnya ditemukan. Beberapa menit setelah itu, sinyal ponselnya bergerak cepat melintasi kota, seolah dibawa oleh kendaraan bermotor. Polisi menyadari pelaku membawa ponsel itu pergi, dan mereka bisa menelusurinya. Dari jejak digital ponsel, polisi menelusuri rute yang dilalui hingga sinyalnya hilang di area pedesaan beberapa mil jauhnya. Tak lama, ponsel April benar-benar ditemukan oleh warga di tepi jalan. Bukti berikutnya datang dari kesaksian saksi mata. Banyak yang mengaku melihat seorang pria di jalur itu mengendarai sepeda motor trail. Salah satu warga bahkan sempat menggambar sketsa wajahnya, dan hasilnya mengejutkan. Wajah itu sangat mirip dengan James Van Kellis Jr. Keesokan harinya, polisi berpatroli dan menemukan sepeda motor yang cocok dengan deskripsi saksi, terparkir di rumah milik James. James segera diinterogasi. Ia mengatakan bahwa sore itu ia hanya berkeliling kota dan mampir ke rumah saudaranya. Namun kebohongan itu cepat terbongkar. Rekaman CCTV dari sebuah pom bensin menunjukkan James lewat di area Armada pada pukul yang sama dengan waktu pembunuhan. Data ponselnya pun memperkuat bukti. Sinyalnya terdeteksi di dekat jalur setapak, tepat pada saat April mengirim pesan terakhirnya. Saat polisi memeriksa rumah James, mereka menemukan pakaian dan sepatu yang hilang, serta jejak rumput dan rambut asing di jaketnya. Namun, James sudah sempat membersihkan sepatu yang ia kenakan hari itu. Sesuatu yang kemudian diakui oleh mantan pacarnya, Crystal Stadler. Crystal bersaksi di pengadilan bahwa James sempat berkata padanya, "Aku mengacau, aku butuh kamu mendukungku." Ia juga melihat James mencuci sepatu dan membersihkan motornya dengan tergesa-gesa. Tapi sepatu itu tidak pernah ditemukan. Saat komputer dan ponsel James diperiksa, terungkap gambaran yang mengerikan. Berbulan-bulan sebelum pembunuhan, James rutin mencari topik-topik yang menunjukkan obsesinya terhadap perempuan muda. Ia membaca forum tentang cara mendekati gadis muda, kenapa cewek tidak suka padaku, bahkan cara membuat gadis tunduk padamu. Polisi menduga, sore itu, James melihat April berjalan sendirian dan mencoba mendekatinya. Ketika April menolak, ia marah dan kehilangan kendali. James memukul kepalanya dengan helm, menyeretnya ke semak dan mengikatnya hingga tak sadarkan diri, lalu dia melakukan hal yang tidak senonoh pada April. Tindakan brutal ini bukan sekadar kekerasan, tapi hasil dari fantasi gelap dan kemarahan seorang pria yang terbiasa menolak kenyataan bahwa gadis-gadis muda tak tertarik padanya.
Motifnya sederhana namun tragis. Obsesi dan ego yang terluka. Tahun 2016, kasus ini akhirnya dibawa ke pengadilan. Meskipun tak ada bukti DNA langsung, tumpukan bukti digital dan kesaksian saksi cukup kuat. Pihak jaksa menekankan pesan terakhir April kepada pacarnya. Bukti paling menyayat sekaligus paling kuat. Pesan itu menunjukkan bahwa April sadar ia dalam bahaya. Dan jejak digital dari ponsel dan aplikasi fitness menguatkan bahwa James berada di lokasi yang sama. Sementara itu, pembela James mencoba menyalahkan kebetulan dan data yang salah tafsir. Namun, juri tak bisa menutup mata terhadap pola perilaku James, kebohongannya, dan rekaman CCTV yang tak terbantahkan. Akhirnya, James Van Callis Jr. dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, penculikan, penyerangan dengan maksud melakukan kekerasan seksual. Pada Februari 2016, James dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Ia dikirim ke lembaga pemasyarakatan Chippewa di Kinross, Michigan, tempat di mana ia akan menghabiskan sisa hidupnya. Setelah semua berakhir, kematian April Millsap mengguncangkan seluruh komunitas armada. Jalur setapak yang dulu penuh tawa, kini menjadi tempat peringatan. Warga menaruh bunga, lilin dan foto April di sana. Anjingnya, Penny, sempat ditemukan berlari panik di malam kejadian, seolah tahu bahwa tuannya telah tiada. Ibunya, Jennifer, masih sering datang ke jalur itu setiap tahun. Bukan untuk mencari keadilan lagi, karena keadilan sudah ditegakkan, tapi untuk berbicara pada anaknya. Ia berkata dalam satu wawancara, "Setiap kali aku berjalan di jalur itu, aku bisa merasakan April di sana. Dia selalu di sisiku setiap langkah." Kasus April Millsap adalah kisah nyata tentang bagaimana dunia digital yang sering kita anggap sepele bisa menjadi saksi yang tak bisa berbohong. Tanpa aplikasi kecil di ponselnya, mungkin pembunuh itu takkan pernah tertangkap. Namun lebih dari itu, kisah ini adalah pengingat bahwa bahkan di tempat yang tampak damai, bahaya bisa datang tanpa diduga. Dan terkadang, pesan terakhir seseorang bisa menjadi jeritan paling nyata akan rasa takut yang mereka alami. Untuk April Millsap, semoga langkahmu kini hanya menapaki cahaya.